Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mario dan teman-teman. Salam sehat ya. Semoga kita dalam keadaan segar, bugar, dan semangat. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan melakukan diskusi yang maju adalah kelompok 2. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa, diawali dengan basmalah dan suratul fatihah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kepada kelompok 2 kami persilahkan untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ratu. Izin share screen ya. Ya, sudah saya ini buka share screen-nya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan juga kepada Mbak Ratu atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan materi tentang paradigma baru sains menurut Thomas Kuhn. Semoga pembahasan kami ini bisa memberikan gambaran dan juga mungkin bisa menjadi pancingan ya atau stimulus agar misalnya penasaran dan mencari tahu lebih dalam lagi melalui sumber-sumber yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paradigma baru sains menurut Thomas Kuhn. Oleh karena itu kita akan coba bahas dulu mungkin dari apa itu paradigma. Itu kemudian nanti kita akan membahas tentang bagaimana paradigma baru itu menurut Thomas Kuhn. Dan sebelumnya mungkin akan disampaikan dulu biografi Thomas Kuhn itu seperti apa. Nah, untuk memulainya mungkin kita akan mulai dari pemahaman atau pengertian tentang paradigma. Jadi istilah paradigma ini diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu paradigm ya, yang merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang memiliki arti suatu model atau pola gitu ya. Dan kata paradigma ini juga sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu paradigma yang berarti pola ya. Atau kalau dipecah lagi per kata seperti ini, para dan daiknunai. Nah, secara bahasa barangkali itu saya berdasarkan referensi yang saya dapat itu ternyata paradigma itu adalah kumpulan data, kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita tersebut. Dan ada pendapat lain juga tentang paradigma, itu merupakan seperangkat keyakinan atau asumsi, bisa ide, teori, konsep, nilai, serta juga praktik yang diterapkan di dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama, khususnya di dalam disiplin ilmu. Ini adalah contoh misalnya gini, misalnya ada 20 tahun yang lalu, ya misalnya ketika diperiksa oleh dokter, kolesterol seseorang itu 300 atau sampai 400 itu dianggap sehat ya, masih biasa katanya. Tetapi sekarang dokter akan mengatakan kalau kolesterolnya itu 300 itu termasuk berbahaya katanya. Termasuk berbahaya artinya itu merupakan suatu penyakit. Jadi yang dulunya itu sehat atau biasa saja sekarang menjadi bahaya gitu, menjadi penyakit. Nah, hal ini tentu dikarenakan adanya perubahan paradigma, yaitu paradigma sehat yang tentu ditentukan oleh konferensi ahli jantung gitu ya. Mungkin itu seperti itu contohnya. Dari penjelasan tersebut barangkali kita pada umumnya gitu ya, paradigma itu merujuk pada suatu cara
Jadi paradigma ini umumnya merujuk pada cara atau pola pikir atau juga cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata banyak pendapat, banyak pengertian paradigma menurut para ahli. Ini ada beberapa di antaranya, ya saya yang mengemukakan beberapa orang saja. Salah satunya adalah Thomas Kuhn. Bahkan Thomas Kuhn ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah paradigma ini. Ya, kata paradigma ini pertama kali digunakan dalam penelitian oleh Thomas Kuhn ya sekitar tahun 1982 dan juga dituliskan dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution ya. Nah, menurut Thomas Kuhn ini, arti dari paradigma ini merupakan suatu landasan berpikir, konsep dasar atau juga landasan berpikir yang digunakan, dianut, yakni sebagai model atau juga konsep dasar para ilmuwan di dalam melakukan studinya. Ini menurut Thomas Kuhn. Kemudian juga ada beberapa menurut Robert Frederick. Nah, kalau dia mungkin yang mendefinisikan lebih rinci gitu ya. Jadi menurutnya paradigma itu adalah suatu kumpulan tata nilai yang membentuk sebuah pola pikir seseorang, yakni sebagai titik tolak pandangan serta juga membentuk dari citra subjektif seseorang terhadap suatu realita sehingga bisa atau dapat menentukan cara untuk dapat menangani realita tersebut. Kemudian dari C.J. Richer ya, paradigma merupakan suatu pandangan mendasar para ilmuwan tentang hal-hal yang menjadi pokok dari permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian dari Robert Cohen, paradigma ini merupakan suatu acuan atau juga dasar pikiran yang memiliki sifat filosofis di dalam pelaksanaan suatu motif atau juga tujuan. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya menurut Igen G. Guba, ya, G. Guba, paradigma ini merupakan sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia itu di dalam kehidupannya. Ini barangkali ini hanya beberapa, mungkin ada banyak lagi pengertian menurut para ahli. Saya hanya sampaikan contoh-contoh saja. Nah, berdasarkan apa namanya itu oleh karena itu macam-macam paradigma itu ada banyak sebenarnya. Jadi ada banyak ini macam-macam paradigma. Misalnya paradigma politik, paradigma ekonomi, paradigma sosial dan budaya, kemudian paradigma hukum, ya, paradigma kesehatan dan lain sebagainya, gitu ya. Namun di sini akan saya bahas itu adalah salah satunya adalah paradigma yang ingin saya bahas itu paradigma sains, ya, dan juga paradigma penelitian barangkali yang ingin saya bahas dan sampaikan contohnya, gitu ya. Misalnya ini untuk paradigma sains, tentu berkaitan dengan sains, ya, dengan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara epistemologi, dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu paradigma paradigma positivistik, ya, itu telah merajai di bidang ini, gitu ya, dan telah bercokol selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sebelum sebelumnya, gitu ya. Barangkali ini bisa dikatakan sebagai paradigma lama sains, gitu ya. Nah, tapi sekitar 2 atau 3 dasawarsa terakhir ini terlihat perkembangan baru dalam filsafat ilmu pengetahuan. Perkembangan ini sebenarnya merupakan upaya pendobrakan atas filsafat ilmu pengetahuan positivistik, ya, atau paradigma lama sains yang dipelopori ini oleh pendobrakannya dipelopori oleh Thomas Kuhn, ya, Thomas Kuhn salah satunya. Kemudian dan teman-temannya, gitu, ada banyak. Thomas Kuhn ini khususnya juga mengkritik doktrin-doktrin filsafat, ya. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih jauh lagi nanti pada pembahasan paradigma sains baru menurut Thomas Kuhn. Sejarah ilmu yang semula praktis menjadi semacam upaya untuk melihat urutan kronologis prestasi ilmiah individual yang semakin ketat teliti sehingga dari sini semakin menemukan banyak fakta sejarah dalam perkembangan ilmu yang ternyata berperan besar yang sebelumnya tidak terlihat sedikit pun.
Nah, penemuan baru ini meruntuhkan berbagai mitos ilmiah yang terkonstruksi sebelumnya, gitu ya. Mungkin pada paradigma lama sains, gitu ya. Ciri yang membedakan model filsafat ilmu baru ini dengan model yang terdahulu adalah perhatian besar terhadap sejarah ilmu dan filsafat sains, ya, di mana peranan sejarah ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengkonstruksi wajah ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah yang terjadi. Nah, bagi Kuhn ini sejarah ilmu merupakan starting point, gitu ya. Katanya menjadi menjadi starting point dan kacamata utamanya adalah menyoroti permasalahan-permasalahan fundamental. Dengan kejernihan dan kecerdasan pikirannya, ia menegaskan bahwa sains itu pada dasarnya lebih dicirikan oleh paradigma dan revolusi yang menyertainya. Jadi menurut Thomas Kuhn, setiap perkembangan ilmu pengetahuan selalu terdapat dua fase, yaitu normal science, normal science dan revolutionary science, ya. Normal science itu pengetahuan yang sudah mapan, sedangkan revolusi science itu adalah upaya kritis dalam mempertanyakan ulang teori yang mapan tersebut, dikarenakan teori tersebut memang masih problematis, gitu ya, masih ada permasalahan, gitu ya, belum selesai. Oke, itu tentang paradigma sains barangkali akan nanti yang perkembangannya yang lama dan yang baru, mungkin yang barunya nanti akan lebih dikupas tuntas oleh pemateri berikutnya. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga di sini juga adalah tentang paradigma penelitian, ya, bahwa dalam konteks memilih metode penelitian, kita harus memahami bahwa di dalam pelaksanaan penelitian ada 4 paradigma, ya, atau 4 kerangka berpikir yang dapat dijadikan acuan di dalam pelaksanaan penelitian, yaitu ada paradigma positivistik contohnya, atau post-positivistik, kemudian paradigma konstruktivis, ada paradigma transformatif, dan juga ada paradigma pragmatik, gitu ya. Kalau paradigma positivistik atau post-positivistik, yaitu paradigma penelitian yang menekankan penelitian yang datanya menggunakan hasil pengukuran. Data hasil pengukuran itu berbentuk angka. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan paradigma ini datanya bersifat kuantitatif, ya, atau penelitian kuantitatif. Sehingga data tersebut ada skalanya, gitu ya. Nah, skala pengukuran ini ada bermacam-macam, bisa data berskala nominal, ordinal, interval, atau skala rasio, ya, seperti ini contohnya. Nah, metode yang termasuk kuantitatif ini, yang metode yang di dalam kelompok paradigma positivistik ini secara garis besar ada 2 kategori, gitu ya. Itu ada yang bersifat deskriptif, ada yang eksperimen atau kuasi eksperimen, gitu. Nah, apabila penelitian itu bermaksud untuk menggambarkan kondisi saat ini, maka metode penelitian tersebut disebut deskriptif, ya. Yang jenisnya atau ragamnya bermacam-macam, misalnya ada survei, ya, studi korelasi dan lain sebagainya. Namun apabila kita ingin menguji cobakan suatu metode tertentu atau menguji cobakan apa saja, maka penelitian yang bisa kita gunakan adalah penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen, yang juga tentu memiliki berbagai macam desain, ya, yang bisa kita gunakan atau bisa kita pilih sesuai dengan permasalahan yang ingin kita cari jawabannya. Sedangkan kalau paradigma konstruktivis, yaitu kerangka berpikir penelitian yang pelaksananya menggunakan penelitian yang bersifat grounded atau penelitian yang langsung membumi dalam rangka mengumpulkan data, dan datanya ini berbentuk kalimat atau kualitatif, ya. Sehingga ini penelitian kualitatif misalnya. Penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivis, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, ya. Nah, kalau transformatif ini yaitu penelitian-penelitian yang dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif, ya, bisa dua-duanya.
dan satu lagi paradigma pragmatik. Paradigma pragmatik yaitu penelitian yang menggabungkan atau mencampur metode-metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan metode penelitian yang menggunakan kuantitatif ya. Kuantitatif dan kualitatif digabungkan atau sering disebut metode campuran ya, metode penelitian campuran atau mixed method. Ini barangkali contoh dari macam-macam paradigma, yaitu paradigma penelitian dalam penelitian gitu ya. Nah, barangkali itu pemahaman tentang paradigma, betapa pentingnya paradigma. Oleh karena itu, selanjutnya barangkali ini yang akan kita bahas, yaitu paradigma baru sains menurut Thomas Kuhn gitu ya. Nah, siapa Thomas Kuhn itu? Mungkin biografinya akan kita bahas, yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudara Nenden. Oleh karena itu, kepada Saudara Nenden mungkin saya persilahkan. Ini share-nya, Mbak Nenden mau yang ini atau mau gimana? Lanjutkan aja, Pak. Oh, ya udah. Makasih, Oh iya, Pak. siap. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan mengenai biografi dari tokoh paradigma, yaitu Thomas Kuhn. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Asep pendapat para ahli mengenai pengertian paradigma. Nah, salah satu tokohnya adalah Thomas Kuhn. Nah, beliau ini sering disebut sebagai Bapak Paradigma. Nah, seperti apa biografinya? Nah, Thomas Samuel Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Nah, beliau lahir dari pasangan Samuel L. Kuhn, seorang insinyur industri, dengan Minette Struck Kuhn. Nah, beliau memulai awal karirnya sebagai seorang ahli fisika dan kemudian mengembangkan dalam ilmu sejarah dan filsafat ilmu. Nah, beliau menyelesaikan studi doktornya dan mendapatkan gelar PhD dalam ilmu pasti alam di Harvard dan University of California di Berkeley. Nah, di sini pula beliau kemudian bekerja sebagai asisten dosen dalam bidang pendidikan umum dan sejarah ilmu. Kemudian, next. Nah, untuk karirnya sendiri, pada tahun 1964 sampai tahun 1979, beliau mengajar di Universitas Princeton. Nah, kemudian pada tahun 1979 sampai tahun 1991, beliau bertugas di Massachusetts Institute of Technology, yang pada tahun 1983-nya menganugerahinya gelar profesor. Nah, kemudian pada tahun 1996, beliau meninggal dunia tepatnya pada hari Senin 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts, USA, Amerika Serikat, dalam usia 73 tahun. Nah, beliau meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya beberapa tahun di akhir masa hidupnya. Kemudian karyanya yang paling terkenal itu adalah The Structure of Scientific Revolutions yang diterbitkan pada tahun 1962. Ini ketika beliau masih menyelesaikan studi doktornya di Harvard. Nah, buku ini diterbitkan oleh University of Chicago Press, dan The Essential Extension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change tahun 1977. Nah, Thomas S. Kuhn lebih dari memberikan sumbangan-sumbangan besar dalam sejarah dan filsafat ilmu tentunya, yaitu dengan mengimplikasikan luas teori-teori yang digagasnya dalam ilmu-ilmu sosial, seni, dan lain sebagainya. Kemudian paralelisme teori-teori beliau pun banyak yang merambah pada ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik dan pendidikan. Sedangkan untuk sejarah dianggap oleh beliau itu sebagai starting point dan kacamata utama dalam menyoroti permasalahan-permasalahan fundamental dalam epistemologi. Nah, untuk karyanya, yaitu karya
beliau yang berjudul The Structure of Scientific Revolution itu merupakan karya monumental mengenai sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan dengan mengemukakan konsep paradigma. Nah, paradigma sendiri tadi sudah dijelaskan pengertiannya sebagai konsep yang sentral. Nah, buku ini terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 16 bahasa, termasuk sudah tersedia di bahasa Indonesia. Nah, beliau menulis karya ini ketika beliau hampir menyelesaikan disertasinya di bidang fisika teoritis ketika di Harvard. Nah, pemikiran Thomas Kuhn dalam buku tersebut juga mengkritik pandangan positivisme. Nah, di mana positivisme itu merupakan bagian dari filsafat abad modern yang dipelopori oleh Auguste Comte. Filsafat positivisme dipengaruhi oleh filsafat empirisisme, di mana filsafat empirisisme itu dipelopori oleh Galileo Galilei, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Nah, dalam pandangan filsafatnya, Comte membagi perkembangan pengetahuan secara berurutan menjadi 3, nah, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Nah, menurut Comte sendiri, pengetahuan yang positif harus bebas dari nilai, prasangka penafsiran, objektif, dan terbuka untuk selalu diuji. Nah, sedangkan menurut Thomas Kuhn, positivisme itu memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Nah, dalam hal ini maksudnya ilmu pengetahuan mengalami perkembangan terus sebagai akumulasi yang terjadi sebagai akibat riset para ilmuwan sepanjang sejarah dan perkembangannya. Nah, positivisme juga memvonis bahwa kriteria ilmiah dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Nah, sedangkan menurut Popper, ini pandangan menurut Popper ini akan dibahas lebih rinci, lebih detail oleh kelompok 3 yang akan disampaikan pertemuan yang akan datang. Nah, saya hanya menyinggung sedikit mengenai Popper ini. Nah, menurut Popper, Popper cenderung untuk tidak sepakat dengan prinsip verifikasi dan menggantinya dengan falsifikasi. Nah, maksud falsifikasi di sini adalah dapat dibuktikan salahnya suatu teori, proposisi, atau hipotesis. Nah, jadi menurut Popper, perkembangan ilmiah diawali dengan mengajukan hipotesis. Nah, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuktian salahnya hipotesis tersebut. Nah, maka jika sebuah teori ketika telah terbukti kesalahannya, secara otomatis langsung menggugurkan teori sebelumnya. Nah, tetapi jika tidak menemukan kesalahan pada hipotesis tersebut, maka hipotesis tersebut berubah menjadi tesis atau teori yang diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, namun masih bersifat tentatif. Tentatif di sini maksudnya kebenaran teori diterima sampai diketemukan kesalahan teori itu ketika diuji oleh ilmuwan lain. Nah, pandangan Popper tersebut ditolak oleh Kuhn karena dianggap tidak sesuai dengan fakta. Nah, secara tegas bahwa Kuhn itu mengemukakan bahwa perubahan ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi karena upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori. Nah, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar yang disebut sebagai revolusi ilmiah. Nah, Thomas Kuhn juga tidak sepakat dengan positivisme yang diungkapkan tadi oleh Comte bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan cara akumulatif dan evaluasioner. Jadi, Thomas Kuhn itu memiliki pendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara revolusi ilmiah, sedangkan revolusi ilmiah sendiri terjadi lewat perubahan paradigma. Maka berdasarkan temuan tersebut, istilah paradigma dan revolusi ilmiah akhirnya menjadi karakteristik yang melekat pada corak pemikiran Thomas Kuhn. Nah, pendapat Thomas Kuhn mengenai seorang ilmuwan juga menurut beliau harus
seorang ilmuwan itu harus ahli dalam bidangnya. Kalau tidak, maka tidak akan berhasil memecahkan teka-teki yang dihadapinya. Nah, kemudian ilmuwan juga harus jelas melihat jaringan antara konseptual teoritis, instrumental, metodologis, yang semuanya merupakan pertautan yang dibutuhkan bagi pemecahan teka-teki untuk program riset ilmu pengetahuan selanjutnya. Nah, mungkin untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fadil. Untuk Saudara Fadil, dipersilakan. Baik, Mbak Nenden. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn ya. Jadi menurut Thomas Kuhn, pandangan positivistik ini yang menganggap bahwa ilmu itu bersifat objektif, universal, dan netral itu merupakan penyempitan definisi. Dikarenakan juga positivistik juga memvonis ketelia ilmiah dan tidak ilmiahnya suatu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Lalu juga menurut Popper dengan yang tadi sudah dijelaskan bahwa jika ada teori yang baru yang dapat membuktikan kesalahan teori yang lama, maka teori lama itu bisa digugurkan oleh teori baru dan diterima kebenarannya walaupun sifatnya masih tentatif ya. Jadi di sini Kuhn ini tidak setuju ya dengan pendapat positivistik maupun pendapat Popper, di mana menurut Kuhn ini sebenarnya pengetahuan perubahan dalam ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan revolusi sains itu hanya memungkinkan terjadi dengan sebuah proses revolusi ilmiah, di mana revolusi ilmiah ini hanya terjadi karena perubahan paradigma di masyarakat. Nextnya, jadi cara kerja dan paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn itu terjadi karena adanya anomali dari paradigma dan normal science yang lama, yang sehingga jika anomali tersebut sudah dilengkapi dengan teori baru, maka terjadilah revolusi ilmiah. Jadi normal science ini sebenarnya dibagi dua, yaitu pencapaian ilmiah yang cukup baru, di mana pencapaian ilmiah ini belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat menghindarkan kelompok penganut yang kekal dan mempersaingkan cara melakukan kegiatan ilmiah, dan juga pencapaian ilmiah yang cukup terbuka. Lalu yang maksudnya adanya keterbukaan antara anggota kelompok pempraktik terkait adanya berbagai masalah yang hadir sehingga dapat dipecahkan bersama. Nah, kedua pencapaian ini dapat disebut juga sebagai paradigma ini. Lalu paradigma yang menurut Thomas Kuhn ini mencakup hal sebagai berikut, di mana yang pertama dasar munculnya tradisi penelitian ilmiah secara koheren, yang kedua pencapaian hasil ilmiah diakui secara umum, lalu cara memandang dunia dari segi ilmu tertentu, kemudian ada kumpulan teori, pemaduan dan metode juga, lalu ada matriks disipliner yang itu keseluruhan kumpulan keyakinan, model, nilai, komitmen, dan teknik dan eksemplar yang dianut oleh anggota komunitas ilmiah tertentu, dan juga ada eksemplar, yaitu model atau penyelesaian dari teka-teki masalah ilmiah. Selanjutnya, anomali. Nah, anomali ini merupakan tahapan kedua dari revolusi ilmiah, yaitu suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan paradigma dasar, paradigma lamanya. Nah, anomali-anomali ini saat bermunculan, maka paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Dan akhirnya para ilmuwan mulai keluar dari ilmu normal atau normal science tadi. Jadi anomali ini lahir dari para peneliti yang benar-benar ingin mencari kekurangan dari normal science tadi. Nah, kumpulan anomali ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam memunculkan penemuan baru melalui revolusi ilmiah. Lalu ada kegiatan penelitian ilmiah juga menurut Kuhn, yaitu adalah pemecahan teka-tekinya. Di sini adalah seorang ilmuwan mencoba melakukan observasi yang berguna untuk memecahkan teka-teki, bukan mencari kebenaran objek yang diteliti. Lalu ada juga penemuan paradigma baru. Penelitian ditujukan pada penemuan baru, dan jika penemuan tersebut berhasil, maka akan terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada revolusi ilmiah. Nah, ini tahapan terakhirnya.
Jadi munculnya revolusi ilmiah ini terjadi karena anomali-anomali yang semakin parah tadi dan teradanya krisis yang tidak dapat dipecahkan oleh paradigma yang dijadikan referensi. Jadi revolusi sains ini merupakan suatu keadaan pengembangan non-kumulatif di mana di dalamnya terdapat penggantian sebagian atau keseluruhan paradigma lama dengan paradigma baru. Nah, ilmu pengetahuan baru ini harus menggantikan ketidaktahuan, bukan menggantikan jenis pengetahuan yang ada sebelumnya. Nah, kalau dari paham positivisme itu, ilmu yang baru itu justru malah menggantikan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada paradigma lama di mana Newton mengemukakan bahwa gravitasi merupakan gaya interaksi antara dua benda bermassa. Nah, anomali dari Newton ini, kalau massa adalah akumulasi partikel, maka sebenarnya tidak mungkin partikel tersebut memiliki gaya intrinsik, karena gaya gravitasi itu sebenarnya menurut Newton merupakan gaya intrinsik. Nah, adanya revolusi sains menurut Einstein yang mengumumkan bahwa gravitasi merupakan efek yang ditimbulkan dari adanya benda bermassa. Jadi Einstein mengumumkan gravitasi ini sebenarnya bukan gaya, melainkan efek. Namun revolusi Einstein ini tidak menghilangkan sepenuhnya paradigma dari Newton yang menyatakan bahwa gravitasi itu gaya. Kalau misalkan menurut menganut positivisme, Einstein ini akan dianggap benar sepenuhnya dan Newton akan ditinggalkan. Namun dengan paradigma Kuhn, maka Einstein ini sebenarnya melengkapi dari paradigma Newton. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, Thomas Kuhn merupakan salah satu tokoh non-positivistik yang menolak adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara kumulatif. Jadi menurut Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan itu merupakan ilmu normal yang bisa non-kumulatif dan memiliki batasan paradigma tertentu. Nah, revolusi ilmiah ini timbul dari adanya anomali-anomali yang timbul dari paradigma lama sehingga menciptakan perubahan paradigma. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil, terima kasih kepada kelompok 2 untuk paparan yang luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Naryo terlebih dahulu untuk menyampaikan sesuatu dalam perkuliahan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang, bagus sekali. Direkod ya Bu ya? Iya sudah. Ya direkam. Jadi aktivitas kuliah dengan saya ini mudah-mudahan membuka kepala Anda. Ternyata begitulah kompleksnya belajar tentang filsafat ilmu. Jadi kalau saya pertemuan pertama mencoba memisahkan antara filsafat dengan ilmu, kemudian bergabung menjadi filsafat ilmu yang mendasari apa yang akan dikerjakan oleh individu saat ini. Nah, prosesnya itu tadi, ini kemarin yang logika penalaran sudah, itu salah satu implementasinya di dalam metode ilmiah. Nah, sekarang muncul dari kenapa Thomas Kuhn dan Popper ini saya tampilkan. Karena dua orang inilah yang sampai saat ini sementara punya double gelar filosof dan ilmuwan. Tapi kenapa Einstein tidak dicantumkan sebagai filosof? Kira-kira seperti itu tadi sudah dijelaskan. Kelihatan sekali. Einstein yang mencoba menggunakan konsep dari Kuhn, ada kegagalannya atau ketidaksempurnaannya, walaupun teori Einstein sendiri satu saat saya yakin Anda mungkin bisa memperbaiki, yang bisa menggugurkan Newton kali ya. Tapi nggak mungkin kelihatannya. Karena kita tahu semua aspek hidup itu fondasi Newton itu tidak sampai terkenal sebagai hukum. Itu artinya apa? Dia tidak akan mungkin berubah. Itu makanya ada Newton itu manusia kedua setelah Nabi Muhammad itu karena konsep gravitasinya itu yang menjadi dasar pengembangan ilmu secara keseluruhan, yaitu tentang gaya tarik antara partikel-partikel atau benda-benda yang mempunyai massa. Nah, sekarang saudara bisa menjawab itu. Kenapa Einstein tidak sempat menggugurkan walaupun teori relativitas itu muncul? Masih dalam tataran relativitas. Kira-kira apa?
Kalau relativitas terkenal dengan apanya? Teori relativitas itu apa? Berlaku pada saat satu partikel atau materi yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kira-kira di sinilah manfaat dari filsafat. Kalau saudara paham betul tentang apalagi filsafat sains ini, nanti akan saudara, saya yakin dengan apa yang saudara jelaskan tadi, saya gugah dalam belajar dan begitu kira-kira. Dan nanti juga begitu juga konsep filsafat ilmu ini puncaknya memang ada di sini. Jadi revolusi ilmu dari apa yang saudara pelajari selama ini, kalau kita hanya belajar fisika aja kan kira-kira ya seperti itulah. Tapi dengan filsafat ilmu yang saudara dapat diskusikan selama 1 semester ini, mudah-mudahan membantu mempercepat ketidakpuasan kita, sekaligus mempercepat bagaimana kita mendapat solusinya. Jadi tidak ada yang mudah-mudahan dengan model kuliah seperti ini bisa saudara adopsi untuk pengajaran dengan PJJ. Artinya apa? Ya, model seperti inilah yang membuat saya yakin saudara ini capek mengerjakan tugas saudara tentang membuat susun ini. Kalau satu mata kuliah saya beri tugas seperti ini, 2 mata kuliah, saya membayangkan berapa capeknya saudara di dalam kuliah. Tapi insya Allah, dengan kondisi seperti itu, kita tertantang dan kita bisa nanti mengaplikasikan di dalam kerjaan kita sebagai seorang guru. Itu yang saya katakan. Guru sekarang bukan lagi contoh-contoh yang seperti kemarin-kemarin. Guru sekarang harus bisa jadi sutradara. Bagaimana mengemas proses pembelajaran yang bisa menggugah siswa menjadi manusia yang benar-benar terpuaskan dengan kerjanya dia masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan saya yakin kelompok 2 atau kelompok 1 yang sudah tampil kemarin itu meresapi apa yang diberikan. Makanya kalau bisa nih direkam semua Bu, nanti kalau untuk iseng-iseng di rumah jadi video kan deh, apa sih paradigma kun itu, apa sih yang kemarin sambil tiduran, nanti kita akan bisa membuat satu contoh tadi ambil karena memang sudah populer yang dipakai berpikir oleh banyak ilmuwan. Nah, sekarang saudara bisa mengambil topik-topik fisika yang di kurikulum itu yang memungkinkan saudara bongkar dengan cara saudara melakukan cara berpikir saudara di dalam proses pembelajaran. Itu nanti bisa menjadi karya saudara. Walaupun pada dasarnya belajar itu sebenarnya niru, nyontek dari yang pernah ada, data empiris. Itu makanya nggak usah ragu-ragu kita untuk banyak membaca, terus meresapi sampai kepada bagaimana memanfaatkan dengan apa yang kita dapatkan. Kebebasan dari individu untuk Tadi 2 kali presentasi saya cukup puas karena saya yakin saudara makin nanti satu lagi proper itu yang menjadi lengkap nanti. Kalau proper sudah falsifikasi itu nanti akan muncul ide-ide saudara untuk menyelesaikan setiap problem yang Anda dihadapi, khususnya di dalam proses belajar anak-anak yang saudara hadapi. Itu tantangan ke depan. Barangkali ada yang ingin memberi masukan kelompok 2. Kalau saya sudah terserang bagus, dua-duanya bagus. Dan ini harapan saya untuk direkam, tujuannya nanti kalau kejepit ya baca lagi. Nggak ada ujian yang jelas. Di filsafat ilmu juga nggak ada ujian. Kalau saudara tampil dengan bagus, nanti paling ujiannya saya hanya melihat bagaimana saudara membuat rekap semacam summary dari apa yang sudah dapatkan di dalam diskusi. Nggak ada yang baru. Karena saya yakin dengan saudara memperhatikan apa yang ditampilkan oleh teman saudara, ya nggak jauh beda dengan saya. Saya sendiri merasa lebih kaya di dalam belajar proses seperti dengan PJJ ini. Karena saya dapat banyak masukan dari apa yang nggak pernah saya baca, ternyata mahasiswa sudah tahu. Jadi contoh-contoh. Saya biasanya kalau ngajar di kelas itu selalu mengambil apa yang di kepala saya, ya tentunya sangat terbatas.
Sehingga itu makanya saya ngomong ke Bu Ratu, jangan panggil saya Prof ya. Karena kemampuan saya juga meniru seperti saudara. Panggil saja Pak Naryo lebih ideal. Karena artinya apa? Saya punya kemampuan menurut saya sendiri itu sangat-sangat terbatas. Dengan model seperti ini, saya dapat masukan, saudara apalagi. Ditambah dengan informasi-informasi, besok akan saya supply lagi arahan